Saya seterusnya memohon keiznan untuk saya menguruskan acara Kongres Tahunan FM kali ke-52. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saya ingin merakamkan rasa kesyukuran atas kejayaan kita melancarkan pengeswastaan Liga pada Januari lepas. Seperti mana yang telah kita bincangkan di peringkat Badan Pos Eksekutif, pengenalan pengeswastaan Liga ini dilihat sebagai satu platform yang paling signifikan dalam usaha kita untuk membawa bola sepak negara ke peringkat yang lebih tinggi. Breaking news, Presiden FAM resmi mengundurkan diri. Geger sepak bola Malaysia. Publik meledak sambut akhir kepemimpinan yang penuh kontroversi. Kuala Lumpur, drama besar kembali mengguncang dunia sepak bola Malaysia. Setelah berminggu-minggu diterpa gelombang kritik keras, tekanan publik tanpa henti, hingga sanksi berat dari FIFA, akhirnya Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin pagi waktu setempat. Keputusan mengejutkan ini diumumkan langsung melalui konferensi pers darurat di Wisma FAM, Kelana Jaya, di hadapan ratusan jurnalis, kamera televisi, dan ratusan supporter yang memadati halaman luar kantor federasi. Dengan wajah lelah namun mencoba tenang, sang presiden berdiri di podium, lalu mengucapkan kalimat yang langsung mengguncang ruang konferensi. Saya dengan ini secara resmi meletakkan jawatan sebagai Presiden FAM, efektif mulai hari ini. Ini adalah keputusan paling berat dalam hidup saya, tetapi demi masa depan bola sepak Malaysia, saya harus mundur. Suasana mendadak hening. Dalam hitungan detik, kabar ini menyebar di seluruh Malaysia dan Asia Tenggara. Media sosial langsung meledak dengan jutaan unggahan dari publik yang mengekspresikan campuran antara lega, marah, dan harapan baru. Tanda tegangan tinggi gelombang tekanan yang tak terbendung. Keputusan pengunduran diri ini sebenarnya sudah lama diprediksi. Selama beberapa pekan terakhir, FAM berada dalam sorotan tajam setelah serangkaian skandal mengguncang federasi, mulai dari sanksi FIFA terhadap timnas putra dan putri, kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Asia 2027, hingga laporan dugaan penyalahgunaan dana pengembangan sepak bola nasional. Ribuan supporter turun ke jalan, melakukan aksi protes di depan kantor FAM. Mereka menuntut revolusi besar-besaran dalam kepemimpinan sepak bola Malaysia. Poster-poster bertuliskan, "Letak jawatan, FAM gagal total," dan "Kami mau perubahan," menjadi simbol kemarahan publik yang menuntut tanggung jawab moral dari pucuk pimpinan federasi. Sejumlah tokoh besar juga ikut angkat bicara, termasuk mantan pemain legendaris dan pengamat sepak bola Malaysia. Mereka menilai, mundurnya presiden adalah satu-satunya langkah logis demi menyelamatkan citra sepak bola nasional. Ini bukan sekadar kekalahan di lapangan, tapi kegagalan struktural. FAM butuh darah baru dan mental baru, ujar bekas pemain timnas Malaysia era 90-an, Khalid Jamlus, dalam wawancara eksklusif di TV3. Api suasana di Wisma FAM mendidih. Pagi tadi, suasana di Wisma FAM terasa tegang sejak dini hari. Puluhan mobil media berjejer di luar pagar, sementara supporter mulai berdatangan membawa bendera dan spanduk. Mereka menunggu momen pengumuman resmi yang sudah beredar sebagai kabar bocor sejak semalam. Ketika sang presiden akhirnya keluar mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru, suasana hening berubah menjadi ledakan emosi. Sebagian pendukung berteriak lega, sebagian lain meluapkan amarah dan kecewa. Namun setelah pengumuman resmi disampaikan, sebagian besar massa justru menyambutnya dengan tepuk tangan panjang, tanda peralihan dari kemarahan menuju harapan baru. "Kami bukan benci orangnya, kami benci sistem yang rusak," ujar seorang anggota Ultras Malaya kepada wartawan. Semoga pengunduran diri ini jadi awal kebangkitan, bukan sekadar pergantian wajah. Surat resmi pengunduran diri. Dalam surat resmi yang diserahkan kepada Dewan Eksekutif FAM, Presiden menyebut beberapa alasan utama di balik keputusannya untuk mundur. Rasa tanggung jawab moral atas kegagalan tim nasional di berbagai ajang internasional. Kebutuhan untuk memberi ruang bagi generasi baru dalam memimpin organisasi. Keinginan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi sepak bola Malaysia. Saya percaya, perubahan sejati harus dimulai dari atas. Saya berharap, siapapun yang menggantikan saya, akan lebih mencintai sepak bola Malaysia daripada kekuasaan, tulisnya dalam surat yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal FAM. Simbol benturan reaksi publik. Akhirnya, tak butuh waktu lama, berita ini menjadi trending topik nomor 1 di media sosial Malaysia.
Tagar FAM out, Malaysia bangkit, dan era baru sepak bola mendominasi lini masa X, Twitter, dan Facebook. Ribuan komentar membanjiri unggahan resmi FAM. Mayoritas menyambut positif keputusan ini dan menganggapnya sebagai awal dari akhir era kegelapan sepak bola Malaysia. Akhirnya dia mundur. Ini bukan kemenangan kecil. Ini kemenangan rakyat sepak bola Malaysia, tulis seorang pengguna. Sekarang waktunya regenerasi. Jangan lagi diisi orang yang hanya cari nama, tulis akun lainnya. Namun, ada pula sebagian masyarakat yang menilai keputusan ini datang terlambat. Seharusnya ini terjadi sejak 2 tahun lalu, sebelum Malaysia dipermalukan di level Asia, ujar pengamat dari New Straits Times. Bola sepak dunia sepak bola Asia turut beri komentar. Keputusan mundurnya Presiden FAM langsung menarik perhatian dunia sepak bola Asia. Beberapa media besar seperti ESPN Asia, Vietnamnet, hingga Kompas Bola dari Indonesia, menyoroti peristiwa ini sebagai akhir dari babak kelam sepak bola Malaysia. Media Vietnam menulis, tekanan publik akhirnya menumbangkan salah satu federasi paling tertutup di Asia Tenggara. Sementara media Indonesia menulis, Malaysia akhirnya mulai bersih-bersih. Kini mereka punya kesempatan bangkit seperti Indonesia setelah reformasi PSSI di era Erick Thohir. Kaca pembesar mengarah ke kiri siapa pengganti Presiden FAM? Setelah pengumuman mundurnya Presiden, FAM langsung menunjuk Komite Transisi Sementara yang akan memimpin organisasi hingga Kongres Luar Biasa, KLB, digelar dalam waktu 3 bulan ke depan. Beberapa nama mulai mencuat sebagai calon kuat pengganti, di antaranya Datuk Stuart Ramalingam, mantan CEO Liga Malaysia, MFL. Khalid Jamlus, legenda sepak bola Malaysia yang kini menjadi pengamat. Dato' Hamidin Amin, mantan presiden lama yang disebut-sebut bisa kembali. Dan satu nama kejutan, figur muda dari sektor swasta yang didukung oleh komunitas supporter. Publik berharap pengganti Presiden FAM nanti bukan sekadar pejabat, melainkan sosok yang benar-benar paham akar masalah sepak bola nasional. Kami tidak butuh politik, kami butuh pemimpin yang cinta bola, tulis komentar fans di laman Facebook FAM. Diagram dengan tren turun dampak pengunduran diri terhadap tim nasional. Meski disambut dengan kelegaan, keputusan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan tim nasional Malaysia. Saat ini, tim Harimau Malaya tengah dalam masa sulit akibat sanksi FIFA dan performa buruk di kualifikasi internasional. Tanpa kepemimpinan yang jelas di FAM, banyak program pembinaan dan jadwal kompetisi yang terancam tertunda. AFC bahkan dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menugaskan perwakilan khusus guna mengawasi proses transisi di tubuh FAM. Krisis kepemimpinan bisa memperburuk kondisi. Namun, jika transisi ini berjalan transparan, Malaysia bisa bangkit dengan cepat, ujar analis sepak bola Asia, Park Yong Min, dalam wawancara dengan Yonhap News. Balon ucapan komentar resmi